angin muson barat daya, dan timur laut, sehingga mempertemukan para pedagang. Sedikit ada 3 teori yang menjelaskan proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, teori yang menyatakan Islam datang dari Arab atau Hadramaut. Masuknya Islam pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, teori yang menyatakan Islam datang dari India, Gujarat atau Malabar. Teori India atau teori Gujarat yang ditemukan oleh Snook Hargrunge meyakini bahwa Islam dibawa dari daerah Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Ketiga, teori yang menyatakan Islam datang ke Bengali atau kini Bangladesh. Teori ini menyatakan bahwa Islam berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan oleh tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah keturunan dari Bengali. Selanjutnya. Beberapa jalur yang digunakan dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, seperti yang dikemukakan oleh Uka Chandra Sasmita melalui 6 macam saluran. Yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran tasawuf. Dan yang keempat, saluran pendidikan. Saluran kesenian dan saluran politik. Tahap pertama, tahap ini disebut dengan tahap kehadiran para pedagang muslim. Fase ini terjadi pada abad ke-7 hingga 12 Masehi dan diyakini sebagai fase permulaan dari proses Islamisasi di Asia Tenggara yang dimulai dengan kontrak sosial. Tahap kedua, tahap ini disebut dengan tahap terbentuknya kerajaan Islam. Fase ini terjadi pada abad ke-13 hingga 16 Masehi, di mana Islam semakin tersosialisasi dengan masyarakat Nusantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaziana. Oke, yang kedua, kemajuan Islam di Asia Tenggara. Lanjut, Kak. Pertama, di negara Indonesia. Di Indonesia, Islam sendiri adalah sebagai negara, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin, sehingga Islam di Indonesia mudah diterima oleh masyarakat karena ajarannya yang mudah dimengerti, yaitu seperti akidah, syariah, dan akhlak. Dan di Islam sendiri ini tidak membedakan antara suku, ras, dan negara, antara suku, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Tidak membedakan antara kasta dan derajat. Kemudian strategi penyebaran Islam di Nusantara yaitu meliputi perdagangan, jalur dakwah, kemudian jalur perkawinan, jalur pendidikan, dan jalur kultural. Nah, proses Islamisasi di Asia Tenggara tidak dilepaskan karena dari peranan kerajaan Islam. Jadi berawal dari penguasa terlebih dahulu. Di situ raja memeluk agama Islam. Kemudian Islam diikuti oleh para pembesar-pembesar istana, kemudian kaum-kaum bangsawan, sehingga rakyat-rakyat jelata ikut Islamisasikan. Jadi di sini Islam ini dikuatkan karena dari para raja-raja, para angkatan-angkatan yang atas dulu memeluk Islam sehingga para bawahan-bawahan mengikuti Islam. Seperti bisa kita ketahui di kerajaan Islam yang dimaksud dari kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Darussalam, dan seterusnya.
Kemudian ada negara Malaysia, lanjut Kak. Nah, di Malaysia di sini Islam masuk ke wilayah Malaysia, yaitu melalui para saudagar Muslim dari India dan Arab Persia sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, perkembangan Islam di sini perkembangan secara luasnya berkisar sekitar abad ke-13 yang ditemukannya inskripsi-inskripsi yang bernuansa Islami. Kemudian setelah adanya Islam di negara Malaysia, diperluasnya Islam di negara Malaysia, maka Islamisasi berjalan melalui proses perdagangan dan berjalan secara lancar, sehingga adanya interaksi sosial, kemudian bertukar pikiran tentang berbagai masalah politik, sosial, dan agama, seperti itu. Kemudian setelah mereka melalui interaksi-interaksi sosial tersebut, maka mereka memberlakukan hukum-hukum Islam pada kerajaan tersebut. Kemudian didirikannya perguruan tinggi Islam. Sebelum Malaysia merdeka tidak memakai agama Islam resmi, tetapi setelah adanya Islam, maka pasca kemerdekaan pemerintahan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi. Nah, pada tahun sekitar 80-an, yaitu 1980-an ini, Islam mengalami semarak-maraknya atau famous-nya atau booming-boomingnya kegiatan dakwah dan kajian-kajian Islam. Yang bisa dilihat kayak kalau di sini seperti kayak di TikTok, YouTube, atau IG yang menyajikan dakwah-dakwah Islam seperti itu. Dan bisa dilihat semakin banyaknya sampai sekarang banyaknya masjid yang dibangun dan berbagai macam kegiatan-kegiatan keislaman yang menghidupkan keislaman di negara tersebut. Kemudian Kak, kemudian di negara Filipina juga terdapat 4 tahap islamisasi di negara ini. Tahap pertama yaitu sekitar akhir abad ke-13, para pedagang asing itu menjadikan Filipina yaitu menjadi negara peristirahatan selama beberapa waktu. Nah, karena terbiasa dengan kawasan tersebut, maka mereka menikahi dari pribumi Filipina tersebut. Terus dengan berjalannya waktu sekitar abad ke-14-an, semakin banyak yang menikahi, maka semakin banyaknya kumpulan-kumpulan Islam, keluarga Islam di daerah kawasan tersebut. Kemudian pada awal abad ke-13, maka datanglah lagi para Muslim Melayu dari Sumatera yang mendirikan kesultanan oleh Syarif. Kemudian pada tahun abad ke-15, maka didirikannya kesultanan oleh Syariful Hasim tersebut. Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam di sini adalah bisa dibilang yaitu negara yang paling kecil ditimbang Malaysia dan Indonesia. Tetapi Brunei di sini adalah negara Islam yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah masyarakatnya. Seperti contoh, Islam berkembang pesat pada masa Kesultanan Syarif Ali ini. Kesultanan Syarif Ali ini Sultan Syarif Ali ini menjadi sultan ketiga di Brunei Darussalam sekitar tahun 1425. Kemudian disusul dengan Malaka sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan karena pada saat itu Islam jatuh ke tangan Portugis dan para ahli agama di situ Portugis tersebut pindah ke Brunei Darussalam. Kemudian kemajuan Islam dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa Kesultanan Bolkah yang menjadi sultan sekitar sultan kelima dari Darussalam. Kemudian setelah merdeka, Brunei berada di bawah pimpinan Sultan Hasanal Sultan Hasanal sekitar abad ke-1985 mereka mendirikan sebuah pusat dakwah untuk penelitian dan bisa dilihat kita sekarang ini
Brunei Darussalam, maaf. Bisa dilihat dari bentuk geliat Islam di Brunei Darussalam ketika para sultan-sultan di Brunei Darussalam tersebut memakai perayaan hari-hari Islam. Ya, seperti itu. Bisa dilanjut, Kak. Tiga, modernisasi Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, modernisasi Islam di Asia Tenggara. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa modern ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau di bab sebelumnya kita membahas tentang kemajuan Islam, sekarang pembaharuan atau modern. Jadi dari kemajuan yang telah ada itu akan terus diperbaharui untuk memperoleh kemajuan. Masa ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam. Jadi umat Islam itu menyadari akan kelemahan dirinya, sehingga mulai muncul pemikiran-pemikiran untuk pembaharuan Islam. Hal ini terjadi juga bukan tanpa sebab, tapi dengan sebab adanya pergulatan modernitas dan tradisi dalam Islam. Di sini Harun Nasution menyebut upaya tersebut sebagai gerakan pembaharuan, bukan modernisme. Menurutnya, modernisme sebagai gerakan yang berasal dari dunia barat bertujuan menggantikan ajaran agama Katolik dengan sains dan filsafat. Jadi kalau menurut Harun Nasution, antara pembaharuan dan modernisme itu berbeda, karena kalau modernisme itu sebenarnya berasal dari dunia barat yang tujuannya itu menggantikan ajaran agama Katolik dengan sains dan filsafat modern. Kalau di Islam ini, modernisasi atau pembaharuannya itu dapat diartikan sebagai untuk kan mengalami degradasi kehidupan keagamaan masyarakat Muslim. Jadi untuk memperbaiki apa-apa yang sebelumnya terjadi. Banyak tokoh-tokoh umat yang menyerukan revitalisasi kehidupan keagamaan dengan membersihkan ajaran-ajaran Islam otentik dari tradisi tidak Islami yang melekat padanya. Jadi pada abad ke-20 itu, pas masa awal-awal Islam masuk, sempat terjadi adanya penyimpangan ajaran Islam dari yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya itu ada tentang ketauhidan yang bercampur sama kemusyrikan. Yang bisa kita tahu kalau ada yang sekelompok orang yang lebih mengedepankan agama atau urusan akhirat saja, tapi ada juga yang lalai dalam kehidupan akhirat dan hanya mementingkan urusan duniawi. Nah, hal inilah juga yang disebut sebagai modernisasi Islam. Boleh dilanjut, Kak? Nah, salah satu contohnya itu penerapan modernisasi itu pada majalah Al-Manar. Jadi majalah Al-Manar ini dipelopori oleh gagasan pembaruan dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Hal ini jadi tersebar ke seluruh dunia Islam ketika muridnya yang bernama Muhammad Abduh dan bernama Muhammad Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Jadi kalau dulu itu kan penyebaran Islam itu dilakukan misal dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain, itu kan harus secara langsung. Tapi semenjak adanya majalah Al-Manar ini, penyebaran Islam dapat dilakukan melalui media. Jadi jelas bahwa di sini media cetak bisa sebagai perangkat
instrumental dalam penyebaran ide-ide kaum pembaru atau modernis di Asia Tenggara, terutama di dunia Melayu, Indonesia, dan Malaysia. Sepertinya hanya sampai sini presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan saya lanjut presentasi selanjutnya kepada kelompok 8. Langsung ke kelompok selanjutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bisa kerasan? Nggak kedengeran suaranya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak pengampu dan teman-teman sekalian. Pada ini kami dari Kelopan ingin mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya saya akan perkenalkan tokoh. Itu ada yang pertama Rosabil Aulia, kemudian Janji Tahlumi, dan saya sebagai moderator silakan kepada pemateri pertama Kak Salsabila. Baik, terima kasih Kak Yayun. Boleh dilanjut Kak slide-nya? Langsung. Baik, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatangi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru dunia yang tanpa terkecuali termasuk ke Indonesia tercinta ini. Sekalipun dalam sejarah saat ajaran Islam mendarat di Kepulauan Indonesia, sudah banyak agama atau kepercayaan yang dianut penduduk Indonesia kala itu, seperti animisme, Hindu, dan Buddha. Terjadi perbedaan pendapat para sejarawan untuk menjawab pertanyaan apakah orang Arab atau India yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia? Menurut Sunakhargonj, orang Indialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini sekaligus menjawab dari daerah mana Islam berasal. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya Islam lebay yang berasal dari labai atau lapai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa, antara lain Cina, India, Arab, dan Persia. Sebagai fenomena sosial, agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi.
Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mula-mula memperkenalkan agama Islam pada penduduk kota Mekah, hanya dalam kurun waktu 2 dekade dari awal dakwanya. Nabi Muhammad SAW telah berhasil menjadikan umat Islam menyebar begitu pesat, sehingga sampai di luar Jazirah Arab. Jika dilihat pada peta modern penyebaran umat Islam di seluruh dunia, maka kawasan Asia dan Afrika adalah wilayah yang paling dominan. Islam tumbuh berkembang tidak hanya menjadi sistem kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat, tetapi juga menjadi sebuah peradaban dengan banyak imperium atau kerajaan sepeninggalan Nabi Muhammad SAW dan generasi awal sahabatnya. Agama Islam di daerah timur Indonesia tidak terlalu terdengar akibat dari masyarakat yang kurang mau peduli dengan kerohanian. Mereka menganggap bahwa menjunjung tinggi leluhur mereka dengan persembahan kepada nenek moyang akan membuat mereka sukses menjalani kehidupan. Kegiatan seperti itulah yang pendalam rohani mereka, para suku di daerah timur Indonesia. Kehidupan mereka sebelum datangnya agama Islam di sana lebih memprihatinkan dibanding sekarang. Masyarakat timur Indonesia terkenal dengan penganut animisme atau yang biasa disebut penyembah roh. Dengan pengaruh ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju dalam bidang perdagangan, terutama dalam hubungan perdagangan internasional dengan Timur Tengah. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dalam proses Islamisasi di Nusantara, para pedagang sangatlah berperan penting, terutama pada saat pedagang Muslim yang berlayar dan singgah di kawasan tersebut. Ada 3 teori yang mencoba menjelaskan tentang proses Islamisasi tersebut. 1. Teori Gurajat. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang proses Islamisasi di Nusantara. Dinamakan teori Gurajat karena berpatokan pada pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gurajat pada abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka di dalam pidatonya dalam Dies Natali PTAIN ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958. Hamka menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 karena pada kenyataannya pada saat itu Islam telah berdiri suatu politik Islam. Jadi Islam telah masuk pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Jajaningrat yang berpendapat bahwa Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara berasal dari Persia, singgah di Gurajat itu terjadi pada abad ke-13. Memahami aliran-aliran Islam dan pengaruhnya. Corak pendidikan dewasa ini yang lebih berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern juga lebih mewarnai cara berpikir umat Islam di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa faktor pendidikan berikut ini. 1. Faktor umur. 2. Jenis kelamin atau gender. 3. Suku atau etnis. 4. Tingkat pendidikan. 5. Jenis pendidikan. 6. Organisasi sosial ormas Islam. Yang ketujuh, informasi aktual. Yang kedelapan, faktor kegiatan ilmiah. Jika kita telah berkembangnya paham Asy'ariyah di berbagai negeri disebabkan beberapa faktor, di antaranya 1. Anggapan bahwa paham Asy'ari adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kita telah diketahui betapa banyak penyimpanan Asy'ari dalam masalah akidah sehingga para ulama menyatakan Asy'ari bukanlah Ahlus Sunnah. Yang kedua, di sejumlah negara, paham ini didukung oleh para penguasa. Di kawasan Asia, aliran Asy'ariyah dijadikan aliran resmi dinasti Ghaznawi di India pada abad ke-11 sampai 12 Masehi, yang didirikan oleh Mahmud Ghaznawi. Berkat jasa Mahmud Ghaznawi itulah aliran itu menyebar dari India, Pakistan, Afghanistan hingga Indonesia. Yang ketiga, paham Asy'ari juga tersebar seiring menyebarnya Sufiyah atau Sufi. Yang keempat, paham ini banyak dianut tokoh-tokoh di mazhab fikih sebagai
sebagai tokoh Al-Bagilani adalah tokoh Asy'ari yang merupakan tokoh mazhab Maliki. Yang kelima, tersebarnya buku-buku Asy'ari bahkan dijadikan kurikulum standar di lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan lainnya. Yang keenam, kedustaan atas nama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketujuh, adanya sebagian orang yang masih memasukkan Asy'ari dalam kelompok Ahlus Sunnah. Yang kedelapan, difigurkannya sebagai tokoh Asy'ari. Yang kesembilan, menyebarkan kelompok dakwah yang membawa fikrah Asy'ari sebagai Jamaah Tabligh dan tarikat-tarikat atau tarikat-tarikat Sufiyah. Yang kesepuluh, banyak lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun lainnya memasukkan akidah Asy'ari dalam kurikulum mereka. Baik, adapun presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Iin. Baik, terima kasih kepada Kak Salsabila Aulia. Selanjutnya, memahami proses persinggungan Islam dengan budaya lokal. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika berbicara agama dan kebudayaan, bisa dilihat lewat aplikasi fungsinya dalam wujud sistem budaya dan juga dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata-nyata bisa mengandung nilai agama dan kebudayaan secara bersamaan. Berbicara agama Islam dengan kebudayaan tentu merupakan pembahasan yang sangat menarik, di mana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam dan dalam kehadirannya di muka bumi. Islam berbau dengan budaya lokal suatu masyarakat, lokal kultur, sehingga antara Islam dengan budaya lokal tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan melengkapi. Secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima, yang mempunyai arti selamat. Dari kata salima tersebut, maka terbentuk kata aslama, yang memiliki arti menyerah, tunduk, patuh, dan taat. Kata aslama menjadi pokok kata Islam, mengandung segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya. Sebab itu, orang yang melakukan aslama atau masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan aslama, maka orang terjamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya, dari kata aslama juga terbentuk kata silmun dan salamun yang berarti damai, maka Islam dipahami sebagai ajaran yang cinta damai. Karenanya, seorang yang menyatakan dirinya Muslim adalah harus damai dengan Allah dengan sesama manusia. Selanjutnya, kebinekaan masyarakat secara otomatis memiliki bineka dalam budaya. Setiap masyarakat daerah memiliki kebudayaan tersendiri yang sesuai dengan ilmu pandang masyarakat, yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat tersebut. Kebudayaan suatu daerah seringkali menjelma dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi budaya lokal. Budaya lokal seringkali disebut kearifan lokal atau local genius, yang dapat diartikan secara keseluruhan meliputi dan mungkin malahan dapat dianggap sama dengan apa yang dewasa ini terkenal dengan cultural identity, dan yang diartikan sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa, yang mengakibatkan bahwa bangsa bersangkutan menjadi lebih mampu menyerap dan mengolah pengaruh kebudayaan yang mendatanginya dari luar wilayah ini sendiri. Sesuai dengan watak dan kebutuhan pribadinya, interaksi antara agama dan budaya telah melahirkan keragaman budaya Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari PPT adalah program Islamisasi di Indonesia terjadi berkat para pedagang-pedagang Muslim yang singgah lalu memperkenalkan ajaran agama Islam yang mula-mula hanya diperkenalkan kepada masyarakat pesisir atau masyarakat sekitar pelabuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran Islam berkembang luas ke seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan sampai ke masyarakat Indonesia bagian timur. Dalam teori Gujarat, Makkah serta Persia pada umumnya memiliki pandangan yang sama, yaitu jalur perdagangan, yang berperan penting dalam masuk dan berkembangnya agama Islam.
Namun perbedaan prinsip mengenai siapa orang yang pertama kali mengenalkan agama Islam Indonesia membuat teori tersebut terkesan berkembang. Baiklah, kepada teman-teman ada ingin bertanya, silakan. Kak, Ini kelompok berapa ya? Halo? iya Pak. Hah? Udah kelompok 8 ya? Ayo. Iya. Ya. Silakan dijawab. Kak, saya izin bertanya kepada kelompok 8. Iya Kak, silakan. Kan jika kita berbicara tentang masuknya Islam ke Indonesia itu pasti kita lihat bahwa sangat pesat ya penyebaran Islam di Pulau Jawa itu gitu. Nah, apa sih mengapa gitu sebabnya pesatnya penyebaran Islam di Pulau Jawa? Kenapa Kak? Iya, berarti pertanyaannya mengapa pesatnya penyebaran Islam di Pulau Jawa gitu ya Kak? Iya Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ingin bertanya. Kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Kak, saya ingin bertanya, untuk kelompok 8 tadi kan Kakak ngejelasin tentang teori Gujarat ya, Kak. Nah, ada nggak sih, Kak, bukti-bukti dari teori Gujarat tersebut? Terima kasih Kak. Kak, saya mau bertanya. Untuk kelompok 8, Ya, silakan. untuk kelompok 8, Kak, suara saya terdengar nggak? Dengar, Kak. Terdengar. Oke. Jadi kenapa Kak di bagian Indonesia Timur itu penyebaran Islam itu kurang terlalu menonjol atau signifikan, Kak? Kenapa? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Kenapa di bagian Indonesia Timur penyebaran Islam itu kurang pesat dan mereka cenderung kepada paham mereka yang animisme gitu, Kak? Apakah penyebabnya apa gitu? Apakah kenapa sih? Kurang jelas ya, Kak? Kain? Kayaknya mengapa di bagian Indonesia Timur itu penyebaran Islamnya kurang pesat gitu ya? Kemudian Iya, apa mereka penyebabnya lebih gitu, Kak? condong ke animisme. Iya, iya. Iya, Kak. Terima kasih. Hmm,
Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Salsabila Khairun Nisa ya, yang mengapa pesatnya penyebaran Islam di Pulau Jawa. Jadi jawabannya karena masyarakat Jawa itu dapat menerima Islam dengan mudah karena tidak bertentangan dengan tradisi mereka gitu. Misalnya kan ada dengan cara proses Islam dengan wayang gitu. Jadi kan itu sesuai dengan budaya mereka, sesuai dengan seni mereka gitu. Itu Kak. Jadi Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Gimana Kak Salsabila? Iya Kak. Terus Kak mulai pesatnya itu munculnya kerajaan apa Kak gitu dari pesatnya di Islam menyebarkan di Pulau Jawa? Gimana Kak? Tadi putus-putus. Iya sebabnya gitu karena kemunculan kerajaan apa gitu Kak? Oh. Assalamualaikum Kak. Masih bisa bertanya nggak untuk kelompok 7? Iya Kak Hamidah. Ya, aku izin bertanya ya. Di sini itu kan ada modernisasi Islam di Asia Tenggara. Ya, pasti kan di dalamnya ada Indonesia juga. Nah, gimana sih cara modernisasi pada saat itu, modernisasi Islam pada saat itu, sedangkan para tokoh-tokoh Islam gitu, atau mungkin bisalah kita sebut mungkin ada salah satunya Wali Songo gitu kan, melalui pendekatan kultural gitu. Nah, lalu di mana titik modernisasinya? Seperti itu aja sih Kak. Jadi gimana gitu ya pada saat itu dilakukan modernisasi beriringan juga tidak keluar dari kultural yang ada. Itu aja ya Kak. Terima kasih. Iya Kak Hamidah. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi Kak Salsa buka. Tanya yang sebab kemunculan kerajaan Islam pertama ya Kak? Maaf Kak, salah. Aku ingin menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Pertanyaannya gini ya Kak ya, bukti dari teori-teori Gurajat ya? Iya Kak. Gujarat. Ada Gujarat. Jadi teorinya itu ada 3 Kak. Yang pertama itu batu nisan Sultan Sumadra Pasai Malik Al Saleh tahun
1297 dengan corak khas batu nisan pekuburan Islam dari Gujarat. Yang kedua, corak Islam di Indonesia dan Gujarat sama-sama dipengaruhi aliran Sufi. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan yang erat antara India dan Cina. Jadi gitu Kak, bukti-buktinya. Ada apa masih kurang jelas Kak? Kak Eka? Apa kurang jelas? Maaf Kak, bisa diulang lagi nggak Kak? Dia kan salah putus-putus Kak. Bukti teori Gujarat itu ada 3 Kak. Jadi yang pertama itu batu nisan Sultan Sumadra Pasai Malik Al-Saleh tahun 1297 dengan corak khas batu nisan pekuburan Islam dari Gujarat. Terus yang kedua, corak Islam di Indonesia dan Gujarat sama-sama dipengaruhi aliran Sufi. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan yang erat antara India dan Cina, Kak. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama Kak. Oke, teman-teman gini. Teman-teman lihat deh, dari 3 teori itu ada kelihatannya ada satu yang dihilangkan, yaitu Cina. Padahal kalau kita lihat artefak Cina itu banyak sekali di Indonesia. Gitu loh. Ada yang dari mulai dari abad ke-7, harusnya mulainya dari Mekah dulu, dari Mekah dulu gitu loh, abad ke-7, kemudian dari Cina, itu kemudian tadi dikatakan bahwa yang namanya perdagangan nggak mungkin nggak ngelewatin Cina dari Gujarat itu gitu loh teman-teman. Makanya seharusnya ada 4 teori itu. Ada dari Mekah, ada dari Cina, Gujarat, ada dari Bengali, Bangladesh. Bangladesh itu sebenarnya India juga gitu teman-teman. Dulu tuh India itu yang namanya Pakistan, yang namanya Bangladesh itu India dulunya, gitu loh teman-teman. Kemudian isu agama kemudian terpecah negaranya menjadi Pakistan dengan India. Kemudian Pakistan memanasi Bangladesh, kemudian jadilah Bangladesh. Itu dulunya itu adalah India, tiga-tiganya itu gitu loh teman-teman. Nah sekarang Kashmir lagi ini lagi harus paham itu gitu loh, bahwa teman-teman kan lihat di Semarang ada kuil Cheng Ho, terus ada Putri Cempa dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya muncul dari Cina. Apalagi teman-teman coba lihat deh, beberapa makanan misalkan kayak onde itu sebenarnya dari Cina sebenarnya. Kayak bakso itu kan sebenarnya hampir makanan itu banyak akulturasinya dengan Cina gitu teman-teman. Kalau teman-teman bicara bakmi, misalkan mie itu dari Cina. Itu hasil pengaruh Cina gitu teman-teman. Terus kemudian banyak hal gitu, bahwa Islam masuk ke Indonesia itu banyak jalan, banyak cara gitu. Sebenarnya bahwa dari Cina pun ada, jangan ini. Nah makanya coba teman-teman lihat dari Sunan para wali-wali itu, benar kalau kita teliti sebenarnya dari banyak hal gitu. Nah apalagi teman-teman kalau sekarang lagi ada perdebatan sangat sengit sekali saat ini ketika mengapa kerajaan Majapahit hancur, oleh siapakah kehancuran Raja Majapahit kerajaan itu. Itu menarik teman-teman, itu kan muncul ada ketersinggungan tuh dari Islam karena ada seseorang yang mencoba seorang vlogger
mencoba untuk melihat itu dari sisi sejarah gitu teman-teman. Itu banyak hal lah gitu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Tapi yang pertama, bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang kedua, kenapa Islam bisa menyebar lebih luas gitu teman-teman. Coba teman-teman lihat deh, lebih luasnya kenapa teman-teman. Apakah yang diajarkan pertama kali tauhid? Iya atau tasawuf teman-teman. Coba lihat deh. Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Hampir keseluruhan adalah yang pertama masuk ke Islam ke ini adalah melalui tasawuf, teman-teman. Melalui tasawuf. Itu bukan tauhid, bukan fikih, fikih setelahnya. Jadikan adanya sebuah kesamaan kultur dengan tasawuf sehingga Islam tidak mengajarkan pada ritual semata, akan tetapi bagaimana mengkaji diri gitu. Itu yang paling menarik, teman-teman. Sehingga dalam tasawuf itu kan bedakan antara syariah teman-teman dengan dakwah. Kalau syariah hukum, kalau dakwah itu bicara bagaimana ini bisa masuk ke masyarakat. Kalau teman-teman misalkan datang ke Papua, terus kemudian di sana berdakwah di Papua, kemudian mengatakan bahwa orang-orang Papua ini adalah orang-orang kafir, tidak menutup aurat, teman-teman pulang ke Jawa tinggal balik nama. Bunuh sama mereka. Gitu loh teman-teman. Tidak mungkin dakwahnya para ulama seperti itu. Karena melalui tasawuf, dia begitu bergaul dan lain sebagainya, mereka tertarik, mereka masuk Islam gitu teman-teman. Jadi bedakan antara dakwah dengan syariat gitu loh. Kalau syariat kita bicara secara hukum kan gitu. Tapi ketika bicara dakwah, maka situasinya bagaimana dibaca dulu, kemudian apa yang terbaik untuk mendakwahkan terhadap mereka itu gitu teman-teman. Makanya saya agak bingung kalau dakwah ulama-ulama, mohon maaf bukan ulama ya, tapi penceramah-penceramah sekarang dakwah itu di masjid-masjid. Harusnya dakwah itu ya ke pelosok-pelosok itu yang bukan Islam gitu loh. Sedangkan ke yang sudah Islam bagaimana pendalaman gitu. Itu yang paling penting. Menarik teman-teman coba. Satu contoh misalkan ada kawan saya yang dakwah ada kawan-kawan saya yang dakwah di Papua misalkan. Itu mereka pertama kali ya membebaskan saja mereka. Yang penting masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, kemudian perlahan mereka sholat OTK dan lain sebagainya masih diinikan. Tapi anak-anaknya kemudian suruh belajar ke Jawa gitu loh. Suruh belajar ke Tebu Ireng, suruh belajar ke tempat di Ireng, ada di Cipung. Salah satu teman saya itu Adnan namanya. Dan dia sampai S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Dan yang menarik dia adalah, Pak saya bingung deh, kenapa? Masalahnya di Papua itu, kalau menikah maharnya itu harus babi. Bagaimana ini? Dia bilang begitu, karena status sosial masyarakat Papua adalah kalau babinya banyak, maka status sosialnya pun semakin tinggi. Sehingga di masyarakat itu, babi masih tetap pun dia sebagai muslim. Saya cuma bilang, dimakan apa enggak? Enggak, ya sudahlah kalau enggak dimakan. Untuk sementara kan bisa begitu, teman-teman. Karena untuk merubah sebuah masyarakat tidak bisa 2 hari. Kalau kalian ngomong udah situ haram, najis, segala macam, selesai mereka di Islam, orang Papua gitu, teman-teman. Inilah hebatnya apa namanya ulama-ulama masa lalu, mereka masuk dalam tataran tasawuf terlebih dahulu, terus kemudian dari situ baru membangun. Gitu loh teman-teman. Inilah kerajaan-kerajaan Islam gitu. Masyarakat Islam dulu yang dibangun. Bukan kemudian masyarakatnya dulu diislamkan, bagaimana caranya kemudian diperbaiki perlahan. Tugas dakwah kan seperti itu teman-teman, bukan untuk menghakimi gitu. Justru itu harus dengan yang berbeda, bukan dengan yang sama.
Maka dakwah itu yang harus, bukan kemudian menghakimi ini kafir lah, ini itu. Yang namanya dakwah adalah harus lihat realitasnya bagaimana, kemudian message-nya harus bagaimana gitu loh. Bukan kemudian saling menyalahkan. Ini yang paling penting, teman-teman. Nah, kenapa kita bisa cepat yaitu? Dan ada yang muncul gerakan pemurnian. Jadi tidak seluruhnya begitu. Ada pula yang melakukan gerakan-gerakan pemurnian, tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan gitu, teman-teman. Karena berawal dari tauhid, berawal dari syariat gitu kan. Tapi yang dari tasawuf itu malah karena berbeda, teman-teman. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kok banyak di Asia? Nah, itu di Asia, teman-teman. Bagaimana kultur dijadikan sebuah kekuatan untuk dakwah gitu, teman-teman. Makanya ini yang saya pernah bilang sama orang-orang bahwa lihat Islam di Afrika itu terarabkan. Orang-orang Afrika tuh semuanya pakai gamis segala macam gitu kan. Itu terarabkan. Akan tetapi Islam di Indonesia tidak terarabkan. Gitu loh. Akan tetapi dengan budayanya sendiri. Kayak kalian sekarang pakai jilbab, ada yang pink, ada yang hitam, seperti itu. Itu kalau kata orang Arab bukan jilbab. Jilbab itu bukan begitu. Coba kalian tanya sama orang Arab, ada jilbab lah, bukan. Karena jilbab menurut orang Arab itu berbeda gitu, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan bahwa Islam di Indonesia itu betul-betul menyatu dengan kultur, dengan budaya, dan kemudian sedikit demi sedikit merubah. Coba aja kalian lihat foto-foto masa lalu, baik itu Muhammadiyah maupun NU. Istri-istri kiai-kiai masa lalu, baik itu Muhammadiyah sama NU, apakah pakai jilbab seperti itu? Kan tidak. Atau misalkan kalian coba lihat foto-foto zaman dulu, guru-guru, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswi di IKI. Apakah berjilbab seperti itu? Tidak. Tapi kemudian bisa merubah itu dan sekarang menjadi seperti ini, kan gitu, teman-teman. Itulah yang disebut dengan dakwah gitu, teman-teman. Perlahan, tidak perlu ribut. Gitu. Menarik, teman-teman, coba kalau lihat transformasi mahasiswa IKI, dosen-dosen IKI, misalkan teman-teman yang dulu-dulu gitu. Dulunya seperti apa? Wah, itu kalau kalian lihat foto-foto IKI menarik gitu. Termasuk di Muhammadiyah, misalkan istri-istrinya kiai bagaimana dulu. Ulama-ulama yang di Muhammadiyah. Tidak ada keributan, tidak ada apa. Di NU apalagi. Di NU sangat smooth gitu. Jadi tidak ada keributan. Nah, apa bedanya dengan Eropa? Kok agak Islam masuk ke Eropa misalkan? Tadi ada yang tanya seperti itu. Teman-teman lihat ketika Abdurrahman Ad-Dakhili masuk ke Andalusia, apa yang terjadi? Gitu loh, teman-teman. Masih ada sekat antara Islam dengan penduduk setempat. Seakan-akan masuk Islam itu terpaksa. Pendekatannya mulai pendekatan apa itu yang dilihat, teman-teman. Kita di Asia itu dengan pendekatan kultur sehingga Islam masuk dengan bagus, apalagi di Indonesia. Itu diawali dengan tasawuf gitu loh, teman-teman. Sedangkan tasawuf di Arab itu diharamkan. Coba teman-teman lihat. Di Timur Tengah itu kan tasawuf diharamkan. Akan tetapi justru tasawuf dijadikan media untuk berdakwah di Indonesia, di Nusantara lah kita bisa nyebutkan. Sehingga mengapa Malaysia menerima, Brunei menerima. Coba teman-teman, makanya saya mengatakan bahwa Afrika itu terarabkan, tetapi Nusantara, Asia tidak terarabkan, gitu teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Jadi dakwah yang dilakukan oleh para ulama betul-betul sesuaikan dengan situasi kondisi dan bukan sekaligus, akan tetapi perlahan-lahan gitu. Disesuaikan dengan satu situasi kondisi. Situasi dan kondisi masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun secara politik maupun secara kemampuan pembelajaran mereka. Itu loh, teman-teman. Maka oleh karena itu teman-teman, kenapa menjadi sesuatu hal yang original? Pesantren itu adalah sesuatu yang sangat original. Walaupun mengadopsi, misalkan ada yang mengatakan bahwa itu adopsi dari Hindu atau dari tidak apa, akan tetapi kan berbeda betul gitu loh, teman-teman.
berbeda betul antara pesantren dengan tempat-tempat pembelajaran orang-orang Hindu gitu. Kalau pesantren jelas kitab-kitabnya apa sebagainya, dan semua bisa mempelajarinya. Itu yang menarik, teman-teman. Saya pikir itu, teman-teman. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Terima kasih ya, teman-teman ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Bapak. Kok ngakak sih? Bapaknya udah keluar, Bu. Ya Allah, ngomong panjang lebar. Pas penutupan udah. Kok sebentar banget sih, guys? Bapaknya baru sedikit tahu resumnya. Belum jam 11 loh. Belum puas. Tadi padahal bapaknya lagi ngejelasin enak banget tau. Mm-mm.